Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillahnya Pak Haji, setelah saya praktekin ilmu RDAY, ilmu Pak Haji, saya makin kesini, makin alhamdulillah tenang Pak Haji. Nah sekarang sebenarnya nih bos, kalau lo setuju, di surat Fatir ayat 29 itu tidak menerangkan pekerjaan apapun, tidak menerangkan apa dia kerjaannya A, pekerjaannya B, tidak. Tetapi di Fatir itu dia terangin bahwa orang yang baca Quran usahanya pasti. Coba lu terangin. Fatir, surat Fatir. Surat Fatir ayat yang ke-29. Tadi nanti untuk menguatkan dibuka ya biar tambah yakin. Seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, di Al-Quran. 3 hal yang dilakukan itu dijamin Allah. Apapun kegiatannya tidak ditunjukkan, tidak harus apa, seperti Pak Haji tadi, itu dijamin oleh Allah tidak akan mengalami kerugian. Tidak akan mengalami hambatan. Apa itu? Yang pertama adalah baca Quran. Yang kedua, sholat. Nggak boleh bolong. Nggak boleh bolong. Ba'diyah, qobliyah, tahajud, tambah membersihkan dengan sholat tobat. Yang ketiga, sedekah. Nggak boleh bolong. Nggak boleh bolong. Sedekah subuh sama sedekah Jumat Barokah. Itu 3 hal. Ini kan diterangkan Pak Haji sering itu ya, selalu 3 hal ini. Nah, dari 3 hal itu nggak taunya dasarnya ada di surat Al-Quran Al-Fatir, terangkum di dalam 1 ayat. Namanya surat Fatir ayat 29. Merangkum semuanya. Dulu Pak Haji padahal dari dulu gue nerangin, gue nggak tahu tuh bos. Kalau dirangkum di Al-Quran nggak tahu. Pokoknya gue paksain. Sedekah subuh jangan bolong. Berangkat sebelum matahari terbit. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Gue nggak tahu bos. Nggak taunya kemarin ada sahabat Nabi kaya raya. Hobinya kalau hari Jumat dikirim onta, di ontanya tuh ada kurma, coklat, susu, anggur. Namanya siapa sahabat nabinya? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Tapi dia nggak ngasih ke orang miskin, dia nggak ngasih ke yang lain, dia ngasihnya ke anak yatim. Jadi ditegesin di situ di YouTube-nya tuh yang disantunin adalah anak yatim. Nah kita kebanyakan yang disantunin siapa bu? Ibu yatim. Nah itu yang kita bikin jatuh. Ibu yatim nggak berhak disantunin bu, Pak. Jadi ibu yatim wajib dikawini. Jadi lu paksain sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Iya, siapa aja. Cari anak yatim, kalau lu memang nggak ada numpang di RDAY. Iya. Hari sedekah subuh jangan bolong, cari anak yatim. Kalau memang nggak ada lo numpang di RDAY. Pokok apa-apa isinya anak yatim. Iya. Kita kan enggak. Bantu saudara. Saudara dibantu nggak ada terima kasihnya bos. Kadang bos. Jangankan saudara. Temen aja kita bantu nggak ada terima kasihnya. Udah anak yatim aja. Apa-apa anak yatim. Apa-apa anak yatim. Apa-apa anak yatim. Lihat deh. Gue mau 2026 kelamaan. Gue mau akhir 2025 lo harus udah punya rumah sendiri. Gimana caranya? Tapi harus sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong, sholat Ba'diyah Qobliyah nggak boleh bolong, sholat tobat dikerjain, sholat itu dikerjain sama baca Quran wajib. Iya, siap. Bisa? Bisa Pak Haji. Saling ngingetin aja berdua. Iya. Oke? Oke Pak Haji. Jadi yang tadi dipraktekin nggak yang tadi gue? Haruslah. Harus. Enak tahu. Ada lagi? Jadi itu Pak Haji. Ya alhamdulillah atas pencerahannya. Ilmu yang Pak Haji berikan pasti kami praktekkan Pak Haji. Ya. Ajarin centongin duit cair 10 miliar.
kasih bibit Pak Haji ya. Ini jangan dipinjemkan. Jangan dipinjamkan, jangan dibelanjain. Jangan dibelanjain. Jangan dibelanjain. Udah lo pinjemin ke orang-orang lain yang untung. Lo yang privat 10 juta, dia yang punya rumah. Iya. Jadi nyentonginnya ke dalam begini ya. Di pembukaannya sama kayak doa-doa yang lain tadi itu. Doa kobokan, doa celupan, makanya seperti itu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, yakin pasti Allah kabulkan. Pembukanya begitu, yakin. Terus ini dipanggil, manggil bisa ini saudara-saudaranya dia, teman-temannya dia kan ada jauh di mana-mana, dan dipanggil. Gak usah manggil yang dipinjem orang, yang sana aja. Panggil dengan nama, terserah kasih nama boleh, ganteng, cantik boleh, ganteng, sayangku, kamu undang, kamu bawa, kamu ajak kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini, kamu ajak masuk ke almari saya, ke rekening-rekening saya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar untuk bulan-bulan selanjutnya. Untuk itu sekali lagi ganteng ya, kamu ajak ya, kamu undang ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya datang ke rumah saya sini. Diolah sendiri bahasanya yang pas, yang sampai nyangkut di hati Bapak Ibu. Waktunya bebas, habis sholat juga Boleh. ya. Saya mau, saya sabdain 2025 akhir harus udah punya rumah. Amin, alhamdulillah. Paksain gimana caranya, ya. Nih caranya, di tokonya biar rame. Nanti Bapak buat dasarnya biar Bapak nanti bisa lihat di YouTube atau Ibu bisa lihat di YouTube. Mahkota setan paling tertinggi namanya apa? Dasim. Dasim. Ya Allah, sejahat itu ya orang sama kita ya. Kita udah minjemin duit tapi dia malah ngirimin dasim. Nggak apa-apa bos, yang penting kan lo udah tahu nih. Iya, Pak Haji. Manfaatnya lo berobat ke RDAY kan, jadi udah gue tahu bu. Siap, Pak Haji. Jadi jangan kecil hati, tenang aja. Iya, Yang Pak penting Haji. lo punya rumah. Iya, Pak Haji. Ya, Iya. harus punya rumah. Pasti. Sayang dagang keliling sampai kakinya pegel. Iya. Kan lo keliling nggak pakai sepatu roda kan? Jalan kaki kan? Iya. Pakai motor padang kan? Iya. Ya pegelinu, ngegas, ngerem, ngerem, masuk gang-gang. Masa nggak punya rumah? Harus punya rumah. Amin, Pak Haji. Oke? Pasti, Pak Haji. Pasti ya? Iya. Ibu ada pertanyaan lagi? Ada Pak Haji. Apa? Ini masalah tadi yang kayak air cebokan itu, Apa? kayak yang itu ngobatin suami saya, Ya. kayak air cebokan. Hmm. Itu pakai waktu apa seterusnya aja gitu? Paling lama 9 hari, paling lama. 9 hari paling lama. Iya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari tujuh, paling lama 9 hari. Iya Pak Haji. Kalau ibu nggak kerjain, nanti ibu nyesel seumur hidup. Rumah tangga udah berapa tahun? Ada 20 tahun. Jalan 16 tahun nih. 16 tahun. Iya. Masa dikorbanin gara-gara orang nggak suka sama kita? Janganlah. Yang jadi korban nggak bisa. Anak lah. Anak berapa Iya, semuanya? 4 Pak Haji, cewek Tuh. semua. 4. Itu 4 anaknya lahir normal atau ada yang sesar? 2 normal, 2 sesar. Waduh, bukan perjuangan hidup dan mati. Masa mesti gara-gara cekcok ini? Enggak lah ya. Iya, Pak Haji. Paksain ya. Bapak juga harus mau ya. Iya, Pak Haji. Biar nanti pasti punya rumah. Amin. Ya, oke? Iya, Pak Haji. Sip, terkabul. Pasti punya rumah. Cair 10M. Saya humor ya. Bos, tadi gue humor ya, Bos. Iya. Jangan diambil hati loh, Bos.
Kabul. Ya, Tegi ya. Praktek ya. Ya. Harus dikangkangin dulu bini lo. Assalamualaikum. Salam. Ayo salam. Tinggal di mana? Di Madura. Madura. Kesini sama siapa? Sendirian. Oh iya. Ya, pakai ini. Madura. Apa kegiatannya di Madura? Bos, yang tadi tuh namanya emok bukan kali gitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja kan datang ya. Yang minjem datang, yang minjemin datang. Dahsyat bener nih RDA ya. Katanya suruh pegang itu gimana gitu ilmunya. Bos, tinggal di Madura. Apa kegiatannya di Madura, Bos? Saya seorang PNS Pak Haji. PNS, Iya. umur berapa? Umur 53. Satunya kan untuk 53. Iya. Berarti usianya lahir tahun 72. 73. 73. Iya. Terus datang ke RDA maksain sedekah 10 juta. Apa hajatnya, Bos? Yang pertama terima kasih sama Pak Haji. Yang kedua saya mohon ridhonya Pak Haji karena sudah melaksanakan apa yang sudah lihat dan saya tonton di YouTube. Mohon untuk disabda atau ijazahnya dari Pak Haji. Yang pertama. Yang kedua, kan seorang PNS itu tidak sama seperti Nggak sama. iya, maksudnya kan kalau sudah masuk kantor itu kan tidak bisa kemana-mana Pak Haji. Sudah terikat dengan waktu. Hah? Kan sudah terikat dengan waktu. Satu Oh, hari. iya. Nah, maksud saya setelah menelaah beberapa YouTube Pak Haji beberapa bulan ini, waktunya dari 40 tahun sampai kapan? 50 tahun. Saya timbul pikir, oh seperti ini. Saya jalankan itu Pak Haji yang bangun jam 00. 00, Senyum. senyum, Mandi pandan 9 lembar. ya, tahajud dan Tahajud, baca Quran baca 12 Quran. juz. Untuk 12 jusnya belum, tapi saya menargetkan untuk saya itu 1 bulan 5 kali Pak Haji harus hatam. Berusaha seperti itu saya. Nah, Udah dipraktekin belum? sudah. Sebelum berangkat ke sini saya kan berangkat kemarin nyampe sini kemarin pas maghrib hujan Pak Haji. Maghrib. Iya kemarin malam Jumatnya saya pas 7 juz. 7 juz. Ya, nah, nanti habis dari sini harus ditingkatkan lagi. Saya menghukumi saya harus gitu Pak Haji. Harus 12 juz gitu. Soalnya kalau sudah bulan 7 itu saya paksain sampai jam 10, ini keluar air Pak Haji. Dapat. Oh, panas. Iya. Matanya meleleh. Iya. Yang seterusnya kami kan seorang PNS punya hutang Pak Haji. Otomatis Berapa? kurang lebih 600-an itu. Yang ya karena punya hutang itu kami bikin rumah Pak Haji. Itu kan tidak punya usaha lain kecuali gaji itu dibolak-balik kompen gitu. Akhirnya kompen terakhir kita pensiun baru selesai. Nah, setelah ketimbang saya kompen kayak gitu melaksanakan apa yang saya lihat di YouTube-nya Pak Haji, ketimbang saya keluyuran ke sini ke situ, lebih baik ibadah. Bos, lo pegawai negeri dari umur berapa? Dari umur 20 tahun apa umur 18 tahun? enggak, umur sekitaran pokoknya saya jadi PNS itu diangkat 2007 Pak Haji. 2007? Iya, Nanti pensiun 2000 berapa? 2031. Jadi 2007 ke 2031 jadi berapa tahun tuh pengabdian dia? Hitung, Bos. 31 kurangin 7. 24. Berarti Bos ngabdi ke pemerintahan Republik Indonesia
selama 23 tahun. Iya. Nanti pensiun dapatnya berapa? Kalau boleh tahu. Kalau Setelah 2031. kalau hitung seperti teman yang sudah pensiun, taspennya itu kurang lebih 3 juta taspen itu 75 Pak Haji. 75 juta. Iya. taspen. Taspennya. Itu tabungannya dibayar. Iya. Yang bulanannya Bulanannya itu karena saya masih di 3A, telat untuk naik pangkat itu sekarang per bulannya itu 4.368. nggak sampai 5 juta. Tidak sampai. Ya Allah. Bos, Iya, Itu Pak gaji, Pak Haji. Hah? Itu gaji. Gajinya. gaji. Iya. Pensiun. Nanti pensiunnya separohnya dong. Iya, pensiun 3 sekitar juta paling. iya, 2.900.000. Iya, 3 juta kurang 100. Iya. Bos, coba lo nanti pulang dari sini, tetap jadi PNS, tetap kerja, tapi coba lo praktekin ilmunya Allah yang ada di Al-Quran di surat Fatir. Terangin coba, dahsyatnya kalau meraktekin surat Al-Quran, surat Fatir, coba. Iya Bapak, nanti Bapak sudah ketemu pasti di surat Fatir, bacakan sudah khatam beberapa kali. Itu di surat Fatir ayat yang ke-29. Nanti Bapak baca. Di situ untuk menguatkan ini maksud Pak Haji, Keyakinan. biar nambah yakin, tambah mantap begitu. Jadi Bahwa ini ada dasarnya di Al-Quran. Iya, jadi 3 hal yang diajarkan Pak Haji kepada kita selama ini itu terangkum di situ. Di surat Fatir 29 itu. Apa yang diperintahkan Allah kepada Put. kita Kacangnya masih ada gak? Put? terkait dengan hajat kita, tentu dengan usaha atau kegiatan apapun yang akan mendatangkan keuntungan. Kita tidak pernah akan mengalami kegagalan. Kita Iya. tidak akan pernah mengalami kerugian kalau usaha. Iya. Kita tidak akan pernah kejerat utang Utang. dalam itu. Apa itu kata Allah? Ada 3. Satu adalah tilawatil Quran, baca Al-Quran. Nah, penjelasan baca Al-Quran kapan bacanya itu ada di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. Nanti Bapak baca. Disitulah kenapa Pak Haji ngajari kita kok baca Qurannya Gue bikin kacamata. Di- Jadinya lama. malam Yang hari. Ada kacamata yang Kok di malam hari Yang di- bacanya yang itu di- dasarnya ada di rusak, Al-Muzammil. dibawa. Surat Al-Muzammil Nggak boleh, Pak Haji. ayat Nggak boleh. 1 sampai 7 Pasien aneh, dibaca. nggak boleh. Ya dia